setiap orang itu pengen untung, tidak ada yang mau rugi, semuanya pengen untung. Kalau kita lihat ayat Quran, perniagaan yang senantiasa menguntungkan itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum. Jangan ragu atuh Ibu. Jadi Allah memanggil ini dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Orang beriman ini dipanggil oleh Allah secara khusus. Bahkan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Salah satu kitab yang menjelaskan tentang panggilan-panggilan orang beriman itu ditulis oleh Syekh Al-Zajairi, Nida'atur Rahman li ahlil iman. Hai orang beriman, inginkah aku tunjukkan kepada kamu terhadap satu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Surat As-Saff ayat 10. Ya, ayat 10 itu sesudah ayat 9, sebelum ayat 11. Real, jelas. Ayat 10 itu setelah ayat 9, sebelum ayat 11. Tenang atuh Ibu, ini tegang. Ayat sabaraha eta. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Jihadnya dengan apa? Dengan harta dan jiwa kamu. Dzalikum khairul lakum. Itulah yang lebih baik untuk kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi secara tersirat ayat ini mengarahkan kita Bapak Ibu jangan lalai dengan perniagaan dunia, betul tidak Pak? Kan Ibu pengen untung, betul nggak? Untung di dunia. Nah sekarang sok untung di akhirat. Apa? Iman ke Allah, iman ke Rasul, jihad dengan harta dan jiwa. Ibu datang ke sini sedang jihad ini dengan apa? Sekarang majelis taklim, ya harta dan jiwa. Harta apa? Torojol kenceling. Itu jihad itu dengan apa? Dengan harta, dengan jiwa serius. Ustaz datang, kan ada pulang lagi. Ustaz, kenapa Ibu ngajinya pulang lagi? Ahum, garing, balik deh. Ibu-ibu kan pengen ngaji dengan nubarara Ibu. Itu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, makanya mudah-mudahan Allah memberikan sebuah kemudahan buat kita agar kita selamat dari perniagaan yang merugikan itu. Nah kalau ingin perniagaan untung ini, iman kepada Allah dan Rasul, kemudian jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Nah itu. Insyaallah kita jadi orang-orang yang menang. Jangan alergi dengan kata jihad itu kan. Jihad itu bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, betul nggak? Dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Bukan perang saja, itu perang itu bagian kecil dari jihad, gitu. Ibu datang ke sini jihad, jihad. Dandan buat suami jihad, jihad. Bapak ngasih uang buat istri jihad, jihad. Duduk di sini pun jihad, ngaji ahad, jihad. Kalau kamu sudah iman ke Allah, iman ke Rasulullah, berjihad dengan harta dan jiwa kamu, firman Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Siapa yang nggak mau diampuni dosa, Ibu? Dosa diampuni, luar biasa. Banyak dosa istri, banyak dosa suami, sama-sama. Iya. Kata suami banyak dosa suami, Bu. Kalau suami soleh, insya Allah. Orang soleh itu kan banyak mengaku dosa, betul nggak Pak?
Bahkan tidak hanya diampuni dosa, wa yudkhilkum jannat, dimasukkan kamu ke dalam surga-surga Allah. Yang bagaimana? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibah, dan tempat tinggal yang baik, yang indah. Aduh. Di mana? Fi jannati adn, di surga adn. Dzalikal fawzul azim, kata Allah. Itulah kemenangan yang agung. Jadi kemenangan itu masuk surga, bukan sukses di dunia. Kemenangan itu apa? Masuk surga. Yang kita butuhkan tuh anak soleh, Bapak Ibu. Yang kita butuhkan tuh anak yang mendoakan kita. Yang kita butuhkan tuh anak yang senantiasa mengirimkan istighfar buat kita nanti kalau kita sudah tidak ada. Betul nggak Ibu? Kan di surga itu ada orang yang tiap hari derajatnya naik di surga itu, sampai dia bertanya, ya Allah, kenapa ini derajatku naik terus di surga, padahal amalku biasa-biasa saja, kenapa ini derajatku naik terus? Apa kata Allah? Ini karena istighfar yang dibacakan anakmu, memohonkan ampun kepadaku untukmu. Itu. Jadi anak soleh bukan Ibu? Yang kita butuhkan tuh anak soleh. Maka anak kita harus banyak. Betul nggak? Betul? Anak kita harus, kalau anak kita 10 mendoakan kita semua, bahagia nggak? Anak 10 hafal Quran, bahagia nggak? Anak 1 hafal Quran dengan 10 hafal Quran, bagus mana? 10. Sepakat Pak? Itu. Kan di dalam hadis apa? Apabila manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3. 1, sedekah jariyah. Itu yang enggak putus tuh sedekah jariyah tuh. Bapak ini ngasih karpet ke masjid, sedekah jariyah bukan? Sedekah jariyah. Betul enggak? Apalagi yang sedekah jariyah? Banyak lah. Oh, yang kedua apa Bu Haji? Ilmu bermanfaat. Ngajarin ilmu orang lain sampai sadar ke Islam, tuh ngalir terus, gak berhenti tuh. Yang ketiga apa? Anak soleh yang mendoakan. Waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Ustaz, saya udah gak bisa melahirkan lagi, kan gitu kan? Maka tugas kita 3, memproduksi sebanyak-banyaknya sedekah jariyah. Sepakat gak Pak? Sok perbanyak tuh sedekah jariyah. Yang kedua, produksi sebanyak-banyaknya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, produksi sebanyak-banyaknya anak soleh. Sepakat nggak Bu? Hai ibu-ibu kalau ketawain kenapa ini? Cenah ustadnya kamana ya, cenah kamana ya, arahna ya. Bu, jangan pakai pikiran dunia. Kalau pakai pikiran dunia mah sakit hati. Betul nggak Pak? Tarik udah. Ustaz, aku mah sudah usia 47. Aku nggak mungkin tuh melahirkan. Betul kan? Tanya dokter, betul nggak? Tanya dokter. Ternyata kata dokter bahaya. Sudah, finish, Bro. Kemana lagi kita mendapatkan anak? Anak angkat. Itu termasuk yang tadi doa makan. Kalau anak angkat doa biasa, doa muslim kepada muslim tanpa dikasih tahu, betul nggak? Anak asuh sama, anak yang dilahirkan. Aku nggak bisa, suruh suami supaya bisa melahirkan anak. Bisa nggak? Bisa nggak suami melahirkan anak? Nggak bisa. Nah, ibu-ibu lebih tahu tuh kemana arahnya tuh. Sepakat ibu-ibu? Oh tidak. Aduh, padahal kalau mikir akhirat, betul nggak Pak? Anak suami dari yang lain. Mikirnya akhirat. Sepakat bapak-bapak? Oh iya. Ibu-ibu sepakat? Tidak. Ini terpolarisasi. Ini Bapak Ibu ya. Nah jadi sekali lagi, ini Pak yang harus kita perbanyak.
Betul nggak? Dan ternyata dalam ayat lain yang biasa kita baca, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, semua manusia berada dalam kerugian, rugi semua kita. Siapa yang tidak rugi? Ilal ladzina amanu. Yang gak rugi itu orang beriman. Orang beriman gak punya harta, dia gak rugi. Iman yang bikin kita bahagia. Qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang beriman. Maka pelihara iman dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita gak punya iman, rugi gitu. Iman. Kedua apa? Wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh. Yang tidak akan rugi adalah orang-orang yang beramal soleh. Itu gak rugi. Berarti yang gak beramal soleh rugi. Nyuruh suami punya anak lagi amal soleh, bukan? Saya salah ngomong ini. Oh, suami tidak bisa punya anak. Betul nggak, Bu? Amal soleh. Ibu datang ke sini amal soleh, ngasih uang amal soleh, lihat kenceleng amal soleh. Apalagi kalau uangnya dimasukin. Indah sekali.